Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Semoga sholawat dan salam tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Sirah Nabawiyah, yang pendengar Sirah Nabawiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan Umi Nini Gawat dalam kisah Rasulullah SAW bagian 116. Namun sebelumnya Umi Nini doakan semua pendengar Sirah Nabawiyah selalu dalam kasih sayang dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya yang manfaat, sehat afiat jasmani rohaninya, taat beribadah, menjalankan perintah Allah dan tuntunan sunnah Rasulullah, sehingga kelak kita layak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW, dan tentu juga dikaruniakan rizki yang berkah dan manfaat. Jangan lupa berniagalah yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang sudah dikaruniakan. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, masih dalam pandemi COVID-19 ini, kita jangan lengah. Tetap kita melakukan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah agar kita semuanya dikaruniakan sehat walafiat. Kita mulai dengan kisah Rasulullah bagian yang 116. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selama perang Ahzab yang mencekam itu, tak henti-hentinya Rasulullah SAW berdoa siang dan malam, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar pasukan Ahzab dikalahkan dan diguncangkan. Pada suatu malam, angin topan mengamuk melanda Madinah dan sekitarnya. Kaum muslimin segera berlindung di balik pagar pertahanan. Rasa dingin begitu menusuk tulang. Pada saat itu, Rasulullah SAW berseru mengalahkan deru angin. Adakah orang yang bersedia mencari berita musuh dan melaporkannya kepadaku? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bersamaku pada hari kiamat. Semua sahabat terdiam. Rasulullah SAW mengulangi seruannya sampai 3 kali. Namun, semua sahabat dicekam dahsyatnya topan. Rasulullah SAW pun berseru, "Bangkitlah wahai Hudzaifah, carilah berita dan laporkan kepadaku." Hudzaifah bangkit dan mendengarkan pesan Rasulullah SAW. "Berangkatlah mencari berita musuh dan janganlah engkau melakukan tindakan apapun." Hudzaifah berangkat dengan membawa panah. Ia berjalan dengan susah payah melawan angin. Hudzaifah menuturkan sendiri pengalamannya. "Aku berjalan seperti orang yang sedang dicengkeram kematian. Hingga tiba di markas musuh. Kulihat Abu Sufyan sedang menghangatkan punggungnya di perapian. Aku segera memasang anak panah pada busurku, namun aku teringat pesan Rasulullah SAW. Janganlah engkau melakukan tindakan apapun. Kalau aku panah, pasti akan kena pahanya." Pada saat itu angin dan tentara Allah sudah mengobrak-abrik musuh, menerbangkan kuali, memadamkan api, dan menumbangkan perkemahan. Abu Sufyan bangkit dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, setiap orang hendaknya melihat siapa teman duduknya." Aku segera memegang tangan orang yang berada di sampingku, lalu bertanya,
"Siapakah Anda?" Dia menjawab, "Fulan bin Fulan." Selanjutnya, Abu Sufyan berkata, "Wahai orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya kalian tidak tinggal di tempat yang layak. Kuda, unta, dan ternak kita banyak yang mati. Bani Quraisyah telah mengkhianati janjinya kepada kita. Badai ini membuat peralatan dapur kita kocar-kacir, tidak dapat menyalakan api, dan tidak satu tenda pun yang berdiri tegak. Oleh karena itu, pulanglah kalian, aku sendiri juga akan pulang." Bergeraklah Bani Quraisyah. Hudzaifah pulang dengan bersusah payah dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Rasulullah SAW. Beliau menyelimuti Hudzaifah dengan kain yang biasa digunakan untuk sholat. Hudzaifah pun tertidur sampai pagi. Kemudian sambil bergurau, Rasulullah SAW membangunkan Hudzaifah. "Bangun, wahai tukang tidur." Kaum muslimin memandang tempat yang baru saja beberapa jam lalu dipenuhi ribuan musuh bersenjata lengkap itu. Kini kosong, kecuali serpihan tenda dan peralatan lain yang berserakan di sana-sini. Berakhirlah perang Khandaq pada tahun kelima Hijriah. Ketika semuanya telah terpana, Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji bagi Allah, Dialah yang telah menolong hambanya dan memberi kekuatan kepada tentaranya. Dialah yang mengalahkan pasukan Azab dengan dirinya sendiri. Orang-orang Quraisy tidak akan pernah lagi menyerang ke sini. Sebaliknya, kita yang akan memerangi mereka. Kalian yang akan memasuki Mekah, lalu menghancurkan patung-patungnya." Kaum muslimin bertakbir, mereka kembali ke rumah masing-masing dengan diliputi rasa syukur dan bangga dengan kemenangan ini. Mereka telah melewati cobaan yang teramat berat. Sejak saat itu, mereka yakin dakwah mereka akan menjadi ajaran baru yang dihormati dan ditunggu-tunggu kedatangannya. Namun masih ada persoalan yang menggantung dengan Bani Quraisyah. Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin melakukan sholat asar di depan perkampungan Bani Quraisyah. Dengan ketaatan yang mengagumkan, kaum muslimin yang sudah sangat lelah dalam perang Azab itu mengikuti perintah tersebut. Rasulullah SAW memberikan bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, begitu Ali tiba di depan benteng Bani Quraisyah, ia mendengar orang-orang Yahudi mencaci maki Nabi Muhammad SAW dan hendak mencemarkan nama istri-istri beliau. Rasulullah SAW segera menampakkan diri dan mendadak semua cacian itu berhenti. "Wahai golongan kera, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menghinakan kamu. Bukan? Allah sudah menurunkan murkanya kepada kamu sekalian, bukan?" Demikian seru Rasulullah SAW. Kaum muslimin mengepung Bani Quraisyah selama 25 hari terus-menerus. Itulah cerita kisah Rasulullah pada hari ini yang sangat kita bisa ambil ibrohnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan orang-orang yang sabar, yang taat, tekun beribadah, dan beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, kita sebagai umat-umat Rasulullah SAW dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu sabar agar mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita layak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.